Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin serta hadirat, para jamaah dan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja serta puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang atas semata-mata karunia dan nikmatnya kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini berjudul balasan setimpal dengan perbuatan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, sedikit saya ingin memberikan prolog tentang permasalahan sebab dan akibat. Bagaimana kita melihat sebab akibat dalam tinjauan syariat. Terkait dengan sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Itu adalah sebuah perkara yang disepakati oleh seluruh penduduk bumi, yang mukminkah maupun yang kafir, meyakini ada yang namanya sebab dan akibat. Seandainya seorang melakukan kebaikan, kebaikan akan dia dapatkan. Dan seandainya seorang melakukan keburukan, keburukan pun akan dia dapatkan. Terkait dengan sebab akibat, seluruh penduduk bumi sepakat adanya sebab akibat. Namun cara pandang di dalam memandang sebab dan akibat berbeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang ateis misalnya, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ketika menyandarkan sebuah kebutuhan, mengimpikan sebuah cita-cita, mereka hanya bersandar dengan kemampuannya. Mereka tidak kenal apa itu tawakal. Mereka tidak kenal apa itu doa kepada Allah. Tidak. Intinya, kalau ingin mendapatkan cita-cita, kalau ingin mendapatkan kebutuhan, kalau ingin meraih kesuksesan, ya harus pacu diri sendiri untuk sukses. Tidak ada istilah tawakal, tidak ada istilah bergantung kepada Tuhan. Enggak ada dalam kamus mereka. Segala sesuatu itu hanya disandarkan kepada diri sendiri. Padahal kita tahu bersama, manusia itu seberapa sih kemampuannya, kehebatannya. Ya. Manusia berapa sih kemampuannya? Belum lagi manusia pun sering ceroboh. Ya. Manusia sering melakukan kesalahan. Maka kita tidak mengikuti metode dan cara orang-orang ateis yang hanya menyandarkan sesuatu kepada diri sendiri dan tidak mengimani adanya zat, adanya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kemudian di sisi lain ada sebagian kelompok yang juga sesat, kufur, namun kekufurannya masih di bawah orang-orang ateis. Karena kufur itu bertingkat-tingkat. Mereka adalah orang-orang yang
masih bersandar kepada Allah, namun di sisi lain juga kadang-kadang bersandar kepada selain Allah. Ada orang-orang kita saksikan, kalau di waktu butuh kadang-kadang berdoa kepada Allah, tapi di sisi yang lain kadang-kadang meminta kepada kuburan, meminta kepada dukun, bersandar kepada apa? Jimat misalkan. Ini juga bersandar kepada sebab akibat yang melenceng. Adapun orang mukmin, maka mereka ketika bersandar dengan sebab akibat, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu memiliki sikap berbeda dengan orang ateis maupun orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu apa? Menempuh segala sebab, namun apa? Namun dengan tetap dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di kala lapang, maka Allah akan mengenalimu di kala engkau dalam waktu atau dalam kondisi sempit. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini yang diyakini orang-orang muslim, harus selalu bersandar kepada Allah walaupun dalam kondisi lapang, walaupun dalam kondisi kaya, walaupun dalam kondisi apa? Susah. Semua kondisi, kaya, lagi miskin, lagi senang, lagi susah, tempat bersandar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab dan akibatnya, ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini Allah memberikan balasan, siapa yang mengenal Allah di waktu lapang, Allah akan mengenalnya di kala susah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalau kita berbicara kaidah balasan setimpal dengan perbuatan, atau dalam bahasa Arab al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan perbuatan, atau dalam istilah lain fakama tadinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat engkau pun akan diperlakukan, sebagaimana engkau berbuat engkau akan diperlakukan. Kaidah ini terdapat banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Bahkan kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 100 dalil yang menunjukkan bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Iya. Namun di sini kita hanya memberikan beberapa contoh saja supaya menjadi pelajaran bagi kita, ya, agar kita berhati-hati, ya, dalam mengamalkan sebuah amalan. Amal itulah yang nanti kita akan petik pahalanya di akhirat kelak, atau mungkin kita sudah mendapatkan buahnya di dunia sebelum mendapatkan buahnya di mana? Di akhirat. Baik. Kita langsung ambil contoh pertama jemaah sekalian terkait dengan kaidah ini. Contoh pertama adalah siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini contoh pertama. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa di dunia, bisa di mana? Bisa di akhirat. Dalam Al-Quran surah At-Tolaq ayat kedua sampai ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Selanjutnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apa artinya bertakwa? Bertakwa itu adalah takut kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya, itu takwa. Maka siapa yang bertakwa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problem yang dia hadapi.
Bukan cuma diberi jalan keluar, bahkan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Makanya jemaah sekalian, jangan pernah kita berpikir ya, di masa-masa sulit seperti ini punya apa? Punya pedoman, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Banyak orang sekarang punya pedoman gitu. Ya. Ketika dia dihadapkan pada pekerjaan yang haram, takut dia untuk meninggalkan. Kenapa? Takut nanti nggak dapat pekerjaan lagi, nggak dapat penghasilan yang besar. Ya. Padahal siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Dan ini janji dari Allah. Yang kedua, janji dari Rasulullah SAW yang nggak mungkin Rasulullah itu berdusta. Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan para ulama ahli hadis seperti Syekh Albani mengatakan sanad hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, melainkan Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik bagimu. Janji dari siapa? Nabi SAW. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu, walaupun itu halal, tapi kita khawatir jatuh kepada syubhat, kemudian kita tinggalkan, pasti Allah ganti yang lebih baik. Ya. Ini sebagai apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Ya. Sebagaimana dia meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Baik ganti itu di dunia maupun di mana? Di akhirat. Bisa jadi seorang ketika meninggalkan keharaman, kemudian dia beralih kepada pekerjaan yang halal, Allah akan buat pekerjaannya nyaman, Allah akan buat penghasilannya lebih besar, lebih barokah, kesehatannya lebih prima daripada sebelumnya. Ya. Bisa jadi juga nanti Allah berikan balasan di mana? Di akhirat. Ya, dengan Allah masukkan ke mana? Masukkan ke sorga. Dan bisa jadi mungkin di dunia dia belum mendapatkan balasan, tapi di akhirat dia mendapatkan balasan. Ada sebagian sahabat yang di dunia mendapatkan balasan tidak banyak, tapi di akhirat mendapatkan apa? Balasan yang banyak. Contoh siapa jemaah? Ada yang bisa kasih contoh? Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang mengorbankan hartanya, menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyemangati beliau untuk berdakwah. Pertanyaannya, apakah Khadijah menikmati hasilnya di dunia? Tidak. Bahkan Khadijah ya mendapatkan ujian-ujian yang besar. Karena apa? Dia berjuang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhirat apa balasannya? Dalam hadis riwayat Ahmad, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik, seutama-utama wanita penghuni sorga adalah Khadijah. Insyaallah ya. Kemudian siapa lagi? Wa Fatimatu bintu Muhammadin, Fatimah binti Muhammad. Wa Maryamu bintu Imran, Maryam binti Imran. Wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Dan Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun. Iya. Mereka di dunia banyak cobaan-cobaan mereka dapatkan. Ya. Fatimah misalkan, apakah di dunia menikmati kekayaan? Tidak. Dalam artian kekayaan yang melimpah? Tidak. Maryam, Masya Allah, di dunia dituduh berzina, ya kan? Na'udzubillah. Ujian yang dihadapi oleh Maryam binti Imran luar biasa. Ya, beliau wanita suci yang selalu menjaga kehormatan, tapi dituduh berzina. Berat tantangan di dunia. Terus siapa lagi? Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, yang disiksa oleh Fir'aun dengan siksaan yang mengerikan. Ya, jangankan perempuan, laki-laki saja tidak akan kuat mengalami siksaan seperti yang dialami oleh Asiyah.
Mereka di dunia tidak mendapatkan banyak, tapi di akhirat hasilnya apa? Mereka wanita terbaik, ahlul jannah terbaik adalah mereka dari kalangan wanita. Jadi kesimpulannya di sini, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Coba lihat Asia. Asia itu istri Firaun. Firaun raja besar. Ya, kalau dia tunduk dengan Firaun, dia mendapatkan kenikmatan apa saja bisa dia dapatkan di dunia, ya. Tapi dia tinggalkan kemewahan kerajaan. Demi apa? Demi mengikuti kebenaran. Resikonya kemudian beliau disiksa sampai mati. Tapi apa hasilnya? Asia menjadi salah satu wanita penghuni sorga yang terbaik. Ini para jamaah rahimani wa rahimah. Kalaupun kita belum mendapatkan di dunia, pasti dan kita yakin Allah akan siapkan di mana? Di akhirat kelak. Ya. Terkadang seorang itu cepat ngeper jemaah sekalian. Baru meninggalkan pekerjaan haram, ya, misalkan meninggalkan riba, meninggalkan transaksi jual beli yang haram yang lainnya. Ya. Baru sebentar dia sudah nggak betah. Kebayang dulu enak, gajinya besar, ketika masih bekerja di instansi ribawi. Ya, kemudian ketika dulu masih jual beli barang haram, penghasilannya besar. Begitu hijrah, bahasanya orang sekarang, begitu hijrah, ya, kok malah hidup lebih susah. Itu Allah sedang uji jemaah. Sabar tidak dia? Sungguh-sungguh enggak hijrahnya? Ya, kalau sungguh-sungguh dia enggak peduli, walaupun tambah miskin enggak ada masalah. Banyak jemaah orang yang seperti itu, yang dulunya kaya raya, kekayaan apa saja dia punya, tapi setelah bangkrut justru dia mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Setelah bangkrut dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dulu ketika dia memperoleh berbagai macam kekayaan, dia selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada sebuah kisah menarik tentang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Saya minum dulu. Kisah dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Beliau menyebutkan kisah seorang yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar Al-Ansari Al-Bazzaz. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Ansari Al-Bazzaz. Ya. Al-Qadhi Abu Bakar, beliau orang yang ketika masih mudanya hidupnya serba sederhana dan kekurangan. Suatu ketika Qadhi Abu Bakar, ya, ketika masih muda, ya, beliau mendapati ada bungkusan sutra yang diikat dengan pita yang terbuat dari sutra yang sangat mahal. Nemu bungkusan, ya. Ketika itu dia bawa bungkusan itu ke rumah, dia mikir, saya lagi lapar, ya. Mungkin ini rezeki dari Allah, lapar-lapar dapat apa? Bungkusan dari kain sutra. Paling-paling mungkin isinya apa gitu, ya. Lumayan lah gitu. Dibawa sama beliau. Ketika dibuka, kaget beliau luar biasa. Ternyata isinya apa? Perhiasan-perhiasan yang sangat banyak sekali. Langsung beliau apa? Tutup kembali dan gak mau menyentuhnya. Khawatir dan takut kepada Allah. Beda mungkin kalau yang ngambil pemuda zaman sekarang, oh rezeki nomplok ini, langsung diambil aja. Ya. Nah, tidak lama setelah beliau menemukan perhiasan tersebut, tiba-tiba ada orang mengumumkan bahwa dia memiliki sebungkus barang dengan ciri-ciri seperti ini, seperti itu. Kemudian dia mengatakan siapa yang bisa menemukan bungkusan itu akan mendapatkan hadiah 500 dinar emas. Lihat apa? 500 dinar emas. Kalau 1 dinar itu 2 juta, kurang lebih, ya. Kurang lebih sekitar 2 juta 1 dinar, kalikan 500 berapa? 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 500 kali 2 juta. Berapa? 2 miliar. 1 miliar apa 2 miliar? Lah ngitung gitu lama banget.
Ulang fokusnya, udah siang-siang ini. 2 juta kali 500 berapa? 1 miliar, Masya Allah. Berapa hadiahnya? Nemu bungkusan 1 miliar, langsung bisa beli rumah tuh antum. Mendengar yang seperti itu, Qadhi Abu Bakar berpikir lagi, wah ini lumayan juga ya dapat hadiahnya. Ya. Tapi beliau langsung ingat kepada Allah, tidak, pokoknya saya harus mengembalikan ini karena Allah, bukan karena apa? Hadiah 500 dirham atau 1 miliar itu. Ya, dikembalikan. Ternyata apa? Ternyata ada seorang yang sudah berumur tua, dialah pemilik apa? Bungkusan tadi yang dibungkus rapi menggunakan kain sutra. Ya. Maka orang tua tadi memaksa, ayo terima hadiah dari saya. Maka Qadhi Abu Bakar mengatakan, tidak, saya nggak mau nerima. Saya sudah komitmen di hadapan Allah, saya nggak mau nerima hadiah. Ini lillahi ta'ala. Artinya beliau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang kayak gitu zaman sekarang dibilang apa? Allah, sok zuhud lo, paling gitu ya. Uang segitu nggak diterima gitu. Orang sekarang mungkin sudah apa? Sudah dibully. 1 miliar nggak diterima. Ya. Padahal kalau diterima halal nggak? Halal. Mungkin kalau kita yang ditawari kita terima kan? Ya kita terima, halal kan gitu. Tapi beliau nggak seperti itu. Beda imannya kita sama beliau. Imannya beda. Keyakinannya pun beda di hadapan Allah. Beliau tidak menerima. Beliau pokoknya komitmen ini saya lakukan ini karena Allah. Ya. Beliau tinggalkan hadiah karena apa? Karena Allah. Suatu ketika dikisahkan, Qadhi Abu Bakar naik kapal. Tiba-tiba di tengah lautan kapalnya terombang-ambing dan apa? Tenggelam. Seluruh isi kapal wafat semuanya, meninggal semuanya. Kecuali si Qadhi ini, Qadhi Abu Bakar. Dia masih hidup. Karena dia pegangan, ada kayu yang sisa-sisa puing-puing kapal yang masih bisa dipakai untuk pegangan. Akhirnya selamat dan terdampar di sebuah perkampungan. Di situ perkampungannya orang-orang awam, pada nggak bisa baca tulis, pada kurang bisa baca Quran. Akhirnya Qadhi Abu Bakar di situ beliau berdakwah, ngajari orang baca Quran, ngajari orang apa? Ngajari orang nulis Arab. Ya. Pokoknya jadi guru lah di situ ya, jadi ustadz lah bahasa kita di kampung tersebut. Nah, suatu ketika yang namanya ustadz kok belum punya istri, ya pasti penduduk setempat nyariin kan gitu ya. Nah, ini harus segera dinikahkan nih kan, kalau nggak dinikahkan nanti bisa pergi ini ustadznya kan gitu ya. Harus segera dicarikan ini untuk Qadhi Abu Bakar ya. Maka suatu ketika kemudian dinikahkanlah dengan seorang wanita, dan wanita ini mengenakan kalung yang terbuat dari mutiara. Ketika Qadhi Abu Bakar melihat mutiara itu, dia ingat, ini mutiara yang saya lihat ketika apa? Ketika dahulu saya temukan bungkusan, yang bungkusan itu apa? Dikemas dengan kain sutra. Nah ini nih. Maka baru kemudian Qadhi Abu Bakar bercerita bahwa apa? Bahwa ini adalah perhiasan mutiara yang dulu saya pernah temukan dan saya kembalikan kepada Pak Tua. Itu loh bahasa kita, Pak Tua itu yang punya ini. Maka kemudian baru sampailah cerita bahwasanya apa? Bahwasanya perempuan yang kau nikah ini ya anaknya Pak Tua itu. Pak Tuanya udah meninggal, tapi sebelum meninggal dia sempat berdoa, ya Allah nikahkanlah anak saya dengan siapa? Dengan pemuda itu yang menemukan bungkusan sutra tadi. Akhirnya apa? Dapat anaknya, dapat hartanya, jemaah sekalian. Ya, ini buah dari orang apa? Meyakini bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih. Coba kalau dia cuma nerima apa? Hadiah 500 dinar saja. Mungkin bapaknya cuma bilang jazakallah khairan ya akhi ya, makasih banyak sudah ditemui. Enggak didoain.
Tapi karena dia tidak menerima itu, bapaknya jadi berdoa, ya Allah mudah-mudahan putri saya nanti nikah sama pemuda ini. Walaupun saya meninggal duluan misalkan, ternyata benar doanya terkabul. Jadi apa? Menikah dengan si wanita ini, dapat pula kekayaannya, kan gitu. Masya Allah. Iya. Ini contoh jemaah sekalian. Contoh yang lain, ini berarti contoh kedua ya. Bahwa siapa berbuat, dia akan mendapatkan balasannya. Al jaza min jinsil amal. Contoh yang lain adalah siapa yang bertakwa, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Dan bertakwa di zaman sekarang, para jamaah sekalian, itu perkara yang sangat berat sekali. Sebab orang di zaman sekarang itu lebih banyak berpikir yang penting hidup enak, yang penting hidup nyaman. Mereka tidak peduli lagi halal dan haram. Ya. Kalau sekarang kita sedikit-sedikit perhatian halal haram itu dicibir, bahkan dinyinyir, ya bahasanya. Ya. Pergi ke sebuah mall, ya, melewati sebuah apa? Restorannya enak-enak itu ya. Ketika diajak, ayo makan di situ, tar dulu nih halal enggak? Ada enggak label halalnya? Ya, misalkan dari MUI paling enggak ya. Nah, langsung dicibir, kamu makan aja ribet banget katanya. Makanan enak disia-siakan. Loh, enak, tapi halal tidak. Ya. Kemudian apa? Ketika seorang komitmen dengan agamanya, dibilang apa? Dibilang terlalu sok suci. Ya. Dahulu kaumnya Nabi Lut mencela Nabi Lut sebagai orang yang sok suci. Nabi Lut dan keluarganya dianggap orang yang sok suci. Ternyata orang-orang sekarang pun begitu. Kalau melihat orang yang rajin beragama dianggap sok suci. Ya. Kalau ada orang terlalu perhatian mencari pekerjaan, pilih-pilih ini pekerjaan halal apa haram, langsung dicibir. Kadang-kadang orang tuanya sendiri malah yang mencibir. Nah itu pekerjaan kamu gaji gede kok ditinggalin. Ya, susah-susah orang cari pekerjaan, kamu sudah ada kesempatan dapat gaji gede malah apa? Ditinggalin. Ya, itu. Nah inilah logika orang-orang yang tidak beriman atau yang kurang keimanannya. Sebagian lagi mungkin ya mengambil tindakan-tindakan dosa ya sebagai alternatif untuk supaya cepat kaya. Di antaranya korupsi, ya kan? Di antaranya apalagi berbohong, menipu, memakan riba, ya, menggunakan jimat, ya, mendatangi dukun, apa saja dilakukan yang penting apa? Kaya. Nah, di saat yang seperti inilah orang akan berpemikiran bahwa bertakwa itu adalah sumber kesulitan. Cari pekerjaan susah-susah kok apa? Masih pilih-pilih katanya. Ya pilih-pilih halal haramnya dong. Orang muslim begitu. Ya. Sudahlah cari pekerjaan susah, datangi dukun saja, minta jimat saja dan seterusnya. Ya. Nah ini, adapun orang beriman, logikanya tidak akan sama dengan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dunia. Orang beriman itu justru menganggap bahwa ketakwaan adalah sumber kebahagiaan. Sebab Allah yang menciptakan manusia dan Allah tahu mana yang terbaik buat manusia, dan Allah jadikan ketakwaan adalah apa? Jalan menuju kebaikan. Ya. Makanya Allah memberikan balasan bagi orang bertakwa. Contohnya apa? Di surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Allah berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa." Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kelak kami akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Orang beriman seperti itu, yakin dengan janji Allah bahwa siapa yang mengindahkan aturan Allah,
pasti apa? Segala sesuatu akan dimudahkan. Ya. Pasti akan dimudahkan. Bekerja di sebuah instansi, berjabat tangan antara laki-laki perempuan. Dahulu orang kalau nggak mau berjabat tangan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, dianggap apa? Sombong. Suruh jabat tangan aja nggak mau katanya. Sekarang orang pada malas jabat tangan, takut kena corona. Jadi corona lebih mereka takuti daripada Allah. Wong itu makhluk kecil, lebih ditakuti dari Allah. Naudzubillah. Iya, makhluk kecil begitu lebih ditakuti dari Allah. Dulu orang nggak mau salaman, kenapa sih nggak mau salaman? Mau modern dikit dong katanya, jangan terlalu agamis banget katanya. Sekarang orang disalami udah kayak gini otomatis sudah. Pada nggak mau, takut corona. Dahulu ada orang wanita pakai cadar dianggap aneh. Apa sih ditutup-tutup kayak begitu? Sekarang begitu ada virus corona pada tutup muka semuanya. Takut corona. Ya, subhanallah. Jadi kita itu nggak usah khawatir kalau mengindahkan aturan Allah, pasti Allah mudahkan kok. Allah mudahkan. Ya. Jadi jangan kita hanya karena ini tuntutan kerja kemudian kita langgar aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bertakwa pasti akan dimudahkan. Sebaliknya kata Allah di surah Al-Lail ayat 8 sampai 10, ayat setelahnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, yaitu mendustakan sorga, fasanuyassiruhu lil usra, kelak kami akan menjadikan urusannya semakin sulit. Ya, orang yang nggak punya iman pasti urusannya tambah sulit. Bukti yang ada, kasus-kasus pembunuhan tertinggi atau bunuh diri di mana terjadi? Di negeri-negeri yang notabene bukan mayoritas Islam. Ya, Indonesia masih jauh di bawah 20 besar untuk urusan kasus bunuh diri, ya. Tapi lihat negara-negara yang mereka mayoritas kafir, di situ kasus bunuh diri apa? Tinggi. Kenapa? Karena ketika mereka sudah tua, sudah nggak ada yang ngurusi, frustasi apa? Bunuh diri. Ya. Ketika merasa karir sudah gagal, dia sudah dicela, ya. Dia merasa dirinya pecundang gitu ya. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri sudah. Muslim enggak seperti itu. Ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang bertakwa urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Nabi ketika membacakan ayat ini di hadapan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar setelah membacakan ayat tadi? Ya Abu Dzar, law anna an-nasa akhadhu biha lakafathum. Wahai Abu Dzar, kalau seandainya manusia mau mengamalkan ayat yang tadi saya bacakan, ayat berapa Bapak Ibu? At-Tolak ayat 2 sampai 3. Jangan cuma dibaca, diamalkan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Apa yang terjadi? Pasti Allah akan mencukupi mereka. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Az-Zahabi menyatakan hadis ini sahih. Jadi Nabi mengingatkan Abu Dzar sekaligus mengingatkan kita bahwa kalau mau dipermudah, takwa kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, indahkan aturan Allah, jangan hanya mengikuti aturan manusia saja, aturan bosnya, tapi aturan Allah lebih apa? Lebih didahulukan. Baik. Termasuk kesulitan apa yang kita hadapi sekarang seperti virus corona dan yang semisal.
Ya, kemarin kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya tentang masalah virus corona ini. Di antara amalan supaya Allah menjaga kita, ya apa? Takwa. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jaga perintahnya, jauhi larangannya, pasti Allah akan menjaga kita. Dari apa? Dari segala sesuatu, dari kemiskinan, dari kebangkrutan, dari penyakit, ya, dan berbagai macam bala dan musibah. Allah akan jaga. Yang penting kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Beliau membawakan kisah tentang pengalaman beliau pribadi di kitabnya Syaidul Khatir. Imam Ibnul Jauzi mengkisahkan beliau pernah suatu ketika mengalami sebuah problem yang sangat rumit dan sangat pelik. Ya. Dan beliau sendiri bingung bagaimana mengatasi problem ini. Akhirnya beliau membaca Al-Quran, diulang-ulang Al-Quran, dibaca terus. Barangkali di Al-Quran beliau menemukan solusi dari masalah beliau. Setelah diulang-ulang Al-Quran, akhirnya sampailah beliau membaca surah At-Tolak ayat kedua. Makanya Bapak Ibu kalau baca Quran itu jangan asal yang penting khatam, tapi apa? Renungi maknanya, ya, ulang-ulang bacaannya, baca terjemahannya, baca tafsirnya, ya, supaya kita apa? Mendapatkan pelajaran, ya. Nah, setelah beliau sampai pada ayat kedua surah At-Tolak, yaitu di firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ketika beliau baca ayat ini, beliau langsung faham, ternyata solusi dari masalah saya hadapi haruslah apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertakwa, Allah jamin, Allah berikan balasan yang baik. Allah akan mudahkan segala urusannya. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita lagi susah, pasti ada yang kurang dari ketakwaan kita. Pasti ada yang kurang. Coba deh kita merenung, ya. Yang biasanya urusan kita dipermudah kok tiba-tiba jadi susah. Coba kita merenung. Barangkali selama ini kita kurang ketakwanya di hadapan Allah. Takwa di mana? Di lisan kita. Coba lihat selama ini lisan kita itu kalau ngomong bagaimana coba? Orang seneng gak kalau ngobrol sama kita atau justru lari? Karena lisannya pedes, nyelekit. Ya. Itu bikin orang apa? Kabur. Nah, lihat interaksi dia selama ini di sosmed. Kadang sebagian di sosmed itu senangnya ngeluh, nggak ada postingan kecuali keluhan, ya, sampai pakaian numpuk saja di foto, diupload di Facebook. Duh, pakaian numpuk katanya. Hah? Isinya keluhan terus. Anaknya banyak, di foto semuanya. Anak banyak lagi pada ribut sendiri-sendiri, uminya pusing gitu. I-nya panjang banget gitu loh. Misalkan gitu loh, saya nggak tahu sih, ini ngarang saja ya. Misalkan, ya. Karena kita perhatikan ada beberapa orang begitu. Jadi seneng banget kalau ngeluh di mana? Di Facebook, medsos, ya. Makanya kalau kita lihat ibu-ibu zaman dulu itu, ya, kalau ada anaknya sakit langsung dicari apa? Minyak kayu putih, dicari bawang, dicari apalah yang untuk dibalurin supaya anaknya cepat sembuh, ya. Nah, cepat sembuh, ya. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang yang terlalu bergelut dengan sosmed beda. Ada anak sakit di foto baru ditulis cepat sembuh ya nak, ya. Tapi nggak dikasih apa-apa, ya. Gitu. Jadi ya, doa doang ya, doa ya, Masya Allah. Ikhtiarnya penting juga, nggak cuma doa ya. Yang doain orang gitu, yang doain. Masya Allah. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin selama ini seseorang ketika dia masuk ke sosmed, mungkin komentar-komentar dia pedes. Ada sebagian netizen itu hobinya komentar-komentar pedes. Kata-katanya kotor. Apa dipikir itu enggak dihisap? Dihisap oleh Allah. Atau mungkin selama ini seorang didoakan keburukan oleh temannya, maka apa? Segera dia minta maaf. Jadi tidaklah seorang mendapati sebuah musibah kecuali karena apa? Ya karena kekurangan dalam ketakwaannya. Kalau dia benar-benar bertakwa, pasti Allah akan berikan solusi dari apa? Problem yang dia hadapi. Baik.
Contoh lain, penerapan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan amalan. Siapa yang bersyukur, Allah akan limpah ruahkan nikmatnya. Asalkan apa? Syukur. Ya. Dan perkara syukur ini adalah perkara yang gampang apa susah? Gampang bagi yang dimudahkan oleh Allah. Sebab asal tabiat manusia itu syukur atau kufur? Kufur asal tabiat manusia. Sukanya mengeluh. Makanya di surah Al-Adiyat ayat ke-6 Allah Ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Ya. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak tahu terima kasih kepada Tuhannya. Ada firman Allah apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Ada kata kanud. Nah, di sini saya ingin merinci kata kanud. Ya. Baik, jemaah. Mana ada spidol ya? Di sini ada kalimat apa? Lakanud. Gimana tulisannya? Seperti ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, ini ada kata kanud ini. Baik. Apa artinya kanud? Nah, Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa kanud itu artinya apa? Kata beliau, kanud itu mudah melupakan nikmat, kemudian apa? Selalu mengingat musibah. Ini kanut. Ya. Apa kalau dibahasakan di Indonesia? Hah? Kira-kira apa bahasa yang tepat untuk terjemahan kanut? Jadi kanut itu mudah melupakan nikmat. Nikmat banyak, tapi nggak pernah ingat. Tapi giliran kena satu musibah, diingat-ingat terus musibah. Seolah-olah Allah nggak pernah kasih apa? Nikmat. Itu watak dasarnya manusia begitu. Ya, ini namanya kanut. Ya mas sekalian. Mau antum bilang mudah berkeluh kesah, ya, mudah kufur, ya itu mirip maknanya. Ini makna kanut. Jadi sifat watak dasar manusia itu apa? Kanut. Mudah apa? Mengingat ya musibah, tapi nikmat yang banyak dilupakan. Contoh. Seorang misalkan baru kena flu saja, sudah ngeluh, ini gara-gara flu ini jadi nggak bisa jualan. Ya, ini gara-gara apa? Corona ini ya, corona lagi yang disalahin. Gara-gara corona ini apa? Penjualan saya jadi apa? Turun, penghasilannya jadi berkurang, omsetnya jadi jatuh. Ya, oke lah, itu baru dapat corona. Nah sebelum corona, selama ini apa? Apa Allah nggak pernah kasih nikmat? Coba hitung-hitung dong, nikmat dengan musibah lebih banyak mana? Pasti kalau mau jujur lebih banyak nikmat. Tapi itulah manusia. Terkadang apa? Kalau nikmat mudah melupakan, tapi kalau musibah diingat-ingat terus, itu kanut artinya. Ya, baik. Sedangkan target daripada iblis adalah menjadikan manusia sebagai makhluk yang tidak bersyukur. Ini target iblis. Ya, silakan nanti dilihat di surah Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf ayat 17. Ya, nanti bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat
17. Di sini ini target apa? Iblis. Ya. Apa target iblis? Supaya manusia tidak bersyukur, meninggalkan apa? Meninggalkan syukur. Ya. Ya. Ini targetnya siapa? Targetnya iblis. Ya. Makanya kita harus banyak-banyak merenungi Al-Quran para jamaah sekalian. Ya. Iblis menyatakan apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kata iblis, saya akan datangi manusia dari arah muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini target iblis. Ya. Bagaimana manusia itu agar jangan menjadi makhluk yang bersyukur? Sebab iblis paham, kalau manusia jadi makhluk yang bersyukur, mereka akan mendapatkan kesenangan dunia akhirat, dan itu tidak diinginkan oleh iblis. Pinginnya iblis itu manusia sengsara. Maka cara membuat manusia sengsara adalah apa? Memalingkan mereka dari bersyukur. Ya. Sehingga jadi makhluk yang selalu mengeluh. Tak ada pekerjaan kecuali mengeluh. Kadang kita sering ketemu orang kayak begini nih. Dan ketemu kayak orang begini capek, Bapak Ibu sekalian. Capek. Ya. Coba kadang-kadang baru ketemu awalnya cuma nanya, baru beli apa? Baru beli rimpang, ya misalkan. Cuma nanya baru beli rimpang. Ujung-ujungnya apa? Lagi naik ya harga rimpang. Memang naik sih. Ngeselin. Terus apa lagi? Oh ini pemerintahnya nggak becus. Terus apa lagi? Macem-macem celaan. Ya. Ujung-ujungnya yang disalahin kalau nggak presiden, gubernur. Naik harga saja bingung langsung. Ya. Padahal selama ini harga murah, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini contoh orang kayak begini nih, kerjaannya itu selalu mengeluh, nggak pernah dia merasa cukup dan bersyukur. Sebaliknya kalau orang qanaah, apapun kondisinya dia tetap bersyukur kepada Allah. Ya, harga naik, ya gimana lagi harga naik? Karena memang mungkin kebutuhan komoditi lagi langka, harga naik. Ya, yang penting apa? Dia masih bisa hidup. Dia masih diberi rezeki oleh Allah. Toh tugas dia ibadah kepada Allah. Siapa yang mencukupi? Allah. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ya. Dalam kondisi-kondisi seperti sekarang, harga-harga naik misalkan. Ya. Maka jangan apa? Jangan putus asa. Tugas kita itu ibadah kepada Allah. Dan Allah pasti cukupi kebutuhan kita. Ya. Dan Allah pasti apa? Yang mencukupi kita. Jadi kita tidak usah banyak mengeluh, ya, kemudian menyalahkan pihak lain. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas orang-orang yang bersyukur, firman Allah surah Ali Imran ayat 145. Allah Taala berfirman, "Wasanajzis syakirin." Dan kami pasti akan membalas orang-orang yang bersyukur. Orang yang syukur kepada Allah, orang yang tahu terima kasih, ya, pasti Allah balas. Ya, Allah akan mudahkan rezekinya, ya. Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan berikan karunia-Nya. Makanya dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Allah tidak akan menzalimi satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pun, yang mana Allah akan balas di mana? Di dunia, dan Allah akan balas pula di akhirat. Kemudian di surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka Allah pasti akan tambahkan nikmat itu atas kalian. Kalau kufur, maka azab Allah itu pedih. Kemudian di An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum."
Ya, mengapa Allah akan menyiksamu padahal kamu adalah hamba yang bersyukur dan beriman? Artinya Allah tidak akan menyiksa orang yang beriman dan bersyukur. Ya. Baik. Jadi syarat Allah tidak akan menurunkan siksa adalah apa? Pertama beriman, kedua bersyukur. Berarti selama ini azab itu Allah timpakan kepada kita karena apa? Banyak dari kita tidak bersyukur. Ya, banyak dari kita nggak bersyukur. Banyak orang itu merasakan nikmat setelah kehilangan. Ada orang, jemaah sekalian, ketika dulu kakinya masih sehat, dia langkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, ke diskotik, ke karaoke, ke tempat-tempat dangdutan yang ada goyang-goyangan kayak gitu ya, ke tempat-tempat maksiat. Tapi begitu Allah patahkan kakinya, misalkan dia stroke, misalkan dia pincang, setelah itu apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru ingat bahwa kaki itu nikmat, ya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan apa? Dengan azabnya supaya manusia mau bersyukur bahwa nikmat itu akan terasa apa? Ketika seorang kehilangan, ya. Banyak orang sadar bahwa dia itu enaknya memiliki nikmat mata setelah kehilangan melihat. Enaknya memiliki nikmat telinga setelah dia tidak bisa mendengar lagi. Maka dengan syukur ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Allah akan memudahkan segala urusannya. Banyak contoh-contohnya dalam hal ini. Baik, selanjutnya contoh berikutnya masih dalam kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan setimpal dengan perbuatan. Contoh yang lain, ya, siapa yang mencari kemuliaan dengan cara mengindahkan aturan-aturan Allah, maka Allah akan muliakan dia. Tapi barang siapa mencari kemuliaan bukan dengan mengindahkan syariat Allah, Allah akan hinakan. Iya, Umar bin Khattab pernah memberikan nasihat, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita karena kita muslim, karena kita memeluk Islam. Dahulu orang Arab itu enggak ada sama sekali kedudukannya. Mereka itu orang yang suka membunuh, perang, mengubur anak perempuan hidup-hidup, mabuk, judi. Gak dikenal itu bangsa Arab sebagai bangsa yang disegani. Tapi lihat, ketika mereka mau beriman, Allah muliakan mereka. Dan bukan cuma bangsa Arab, seluruh bangsa. Siapa yang mau mengambil kemuliaan dengan Islam, pasti Allah akan muliakan. Tapi kalau orang sudah mengambil kemuliaan dengan apa? Dengan pangkat. Dia merasa mulia bukan karena muslim, tapi karena berpangkat. Atau karena jabatan, ya, atau mencari kemuliaan dengan cara-cara lain, contohnya dengan cara riya, pasti Allah akan hinakan. Kenapa? Sebab dia mencari kemuliaan bukan pada tempatnya, ya. Contoh, orang yang berbuat riya, balasannya Allah akan apa? Nampakkan keburukannya. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, man samma'a samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang berlaku sum'ah, ya, ingin didengar, ya, Allah akan perdengarkan aibnya. Dan barang siapa yang berlaku riya, Allah akan perlihatkan aibnya. Orang berbuat riya tujuannya apa? Biar mulia kan? Biar mulia. Tapi justru Allah akan balas sebaliknya. Allah akan tampakkan apa? Aibnya. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Kalaupun di dunia tidak Allah tampakkan, di akhirat pasti Allah tampakkan. Makanya orang-orang yang riya nanti akan dipanggil oleh Allah. Ya, riya dalam segala hal, riya dalam sedekah, riya dalam sholat, riya dalam haji, riya dalam berpuasa, riya dalam berlaku jujur. Jujur tujuannya ada tujuan lain, ya, bukan lillah. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan orang-orang yang riya tadi akan dilemparkan ke neraka.
Ada orang mencari ilmu tujuannya supaya dipuji, ya, maka sama dilemparkan ke neraka. Ada orang bersedekah tujuannya supaya disebut dermawan, dilemparkan pula ke neraka. Ada orang berjihad supaya disebut pahlawan pemberani, dilemparkan pula dia ke mana? Ke neraka. Jadi siapa yang mencari kemuliaan dengan cara ria, pasti Allah akan apa? Hinakan. Ya. Makanya di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, ya, kepada orang-orang yang ria, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahu jazaan. Kata Nabi SAW, pergi kamu, wahai orang-orang yang ria, silakan kamu minta pahala kepada orang yang dahulu kamu ria, yang kamu cari perhatiannya karena dia, bukan karena aku, kata Allah. Fanzuru hal tajiduna indahu jazaan. Coba sekarang kamu lihat, bisa nggak dia ngasih pahala buat kamu? Jawabannya apa? Tidak akan bisa. Lah ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga orang yang mencari kemuliaan dengan apa? Orang-orang yang mencari kemuliaan dengan kesombongannya, dengan pangkatnya, dengan tahtanya, dengan kekuasaannya, itu Allah akan hinakan nanti di hari kiamat. Makanya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, dibangkitkan nanti di hari kiamat sekecil semut. Ya. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, ya. Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalad dzar fi suwarir rijal yakshahumud dhullu min kulli makan. Orang-orang yang sombong di hari kiamat, mereka nanti akan dihimpun dan dibangkitkan sekecil semut. Kenapa sekecil semut? Karena dulu mereka sombong. Allah bangkitkan sekecil semut. Kalau dulu kan mereka merasa besar, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita, katanya. Kemudian apa lagi? Tidak ada yang lebih kaya daripada saya, tidak ada yang lebih kuat dan kekar daripada saya. Pokoknya orang yang sombong, yang takabur, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kecil seperti semut. Apakah cukup dibangkitkan kecil seperti semut? Tidak. Kata Allah Ta'ala, yakshahumudz dzullu min kulli makan. Dia akan diinjak-injak oleh manusia dari segala penjuru. Ya, karena dulu kan dia suka nginjak-nginjak dengan jabatannya. Dia manfaatkan jabatannya untuk menginjak-injak rakyatnya. Dia manfaatkan jabatannya untuk menginjak-injak orang yang lemah misalkan. Maka ganti nanti di hari kiamat dia dibangkitkan sekecil semut dan apa? Diinjak-injak oleh manusia. Ya, di padang mahsyar dia diinjak-injak, ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini balasan bagi siapa? Bagi siapa saja yang mencari kemuliaan bukan dengan kembali kepada syariat Allah, tapi mencari kemuliaan dengan apa? Dengan perbuatan dosa. Ya. Baik. Kemudian contoh yang lainnya dari kaidah al-jaza min jinsil amal, yaitu siapa yang berbuat aniaya pasti akan mendapatkan aniaya yang semisal, pasti akan mendapatkan balasan yang semisal. Baik. Ada kisah dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabairnya dan dibawakan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Ada kisah tentang seorang laki-laki yang buntung tangannya sampai ke pangkal lengannya. Jadi tangannya buntung sampai kemana? Sampai ke pangkal lengan. Orang ini bercerita kenapa dia sampai tangannya buntung sampai ke pangkal lengan. Kisahnya, orang ini pernah suatu ketika bertemu dengan nelayan. Nelayan ini berhasil menangkap ikan yang besar. Ketika nelayan ini berhasil menangkap ikan yang besar, orang ini, ya,
Orang yang tadi buntung tangannya tadi, tapi ini belum buntung ya. Ketika di kisah ini belum buntung ya. Dia datang nih orang ini tadi ya. Ya, bahasa kita berlagak seperti preman atau tukang peras. Ya, dia maksa, "Berikan ikan itu kepada saya," kata orang ini. Maka nelayan ini mengatakan, "Tidak. Ini saya nangkap ikan buat makan keluarga-keluarga saya. Ntar istri anak saya makan apa? Ini saya ngasih ikan ini untuk apa? Untuk saya dan keluarga." Maka kemudian orang ini maksa dan dipukul nelayan tadi. Akhirnya apa? Dia berhasil merebut ikan tersebut. Ternyata pas di tengah perjalanan ikannya masih hidup. Lalu orang yang merebut ikan ini digigit tangannya. Ketika digigit tangannya, maka apa? Luka. Awalnya luka biasa, lama-lama jadi apa? Demam di malam hari. Demam. Akhirnya apa? Tangannya harus diamputasi. Karena gak bisa lagi dia, harus diamputasi. Kalau enggak nanti lukanya akan menjalar dan menyebabkan kematian. Akhirnya tangannya diamputasi. Padahal awalnya yang digigit cuma jempolnya saja, tapi ternyata racunnya sampai ke atas sehingga harus dipotong sampai ke mana? Sampai ke ujung lengannya tadi, atau ke pangkal lengannya harus dipotong. Ya, karena apa? Karena infeksi tadi. Bayangkan, dia pakai tangannya untuk mukul, ternyata tangannya apa? Putus. Ya, yang gigitnya adalah ikan yang dia rebut. Nah, baru dia cerita, gara-gara inilah tangan saya apa? Putus. Ini balasan orang yang berbuat aniaya, para jemaah. Hati-hati. Ya, apalagi orang yang kita aniayai mendoakan kita, naudzubillah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wattaqi da'watal mazlum." Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, enggak ada penghalang. Sekali berdoa apa? Terkabul. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, ada orang berbuat aniaya kok hidupnya enak? Itu para koruptor, dia kan zalim ya. Menganiaya, mengambil uang rakyat, tapi kok kehidupannya enak-enak saja tuh? Bukankah dia sudah didoakan keburukan tapi tetap enak-enak saja, bahkan kalaupun di penjara, penjaranya eksekutif misalnya. Misalkan. Maka kita jawab bahwa penampilan luar bukan tanda dia bahagia. Kita nggak tahu apa di hatinya ya. Kemudian ketika belum dibalas oleh Allah bukan berarti apa? Nggak dibalas. Bisa jadi Allah balas di mana? Di hari kiamat. Maka di hari kiamat orang yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, hati-hati. Nabi menjelaskan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar." Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi apa? Kerjaannya dia mencela si fulan, menuduh si fulan, ya, kemudian melukai si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Apa akibatnya? Di hari kiamat nanti kebaikan-kebaikannya akan diambil dan dipakai untuk melunasi kezalimannya. Sehingga ketika habis sudah kebaikannya, maka dilemparkanlah dia kemana? Ke neraka. Nauzubillah. Ya. Maka hati-hati dengan apa? Dengan kezaliman akan mendatangkan balasan yang sama. Contoh lain penerapan kaidah al-jaza' min jinsil amal adalah siapa yang mengorek aib sesama, aibnya dia pun akan terbuka. Ya.
Siapa yang suka mencari-cari aib orang, aib dia akan tersebar. Ya. Aib dia akan apa? Tersebar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ya ma'syara man amana bilisani," wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, "walam yadkhulil imanu qalbah," tapi iman belum merasuk di hatinya. "La takhtabul muslimin," jangan kalian suka menggunjing kaum muslimin. "Wala tattabi'u auratihim," dan jangan suka mencari-cari aib mereka. "Fa innahu manittaba auratihim yattabi'illahu auratah," karena siapa yang mencari-cari aib orang lain, Allah pun akan membuka aibnya. "Wa may yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitihi," siapa yang sudah Allah beberkan aibnya, pasti Allah akan sebarkan walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka jangan coba-coba cari aib saudara kita, nyari-nyari kesalahan. Terus kalau dia salah bagaimana? Coba nasihati dulu secara empat mata. Nasihati secara sembunyi-sembunyi, bukan dibeberkan aibnya. Ya. Itu yang benar seperti itu. Dengan itu Allah akan menjaga aib kita. Ya. Kita ambil contoh kisah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya. Istrinya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, "Wahai Abu Ayyub, apakah kau tidak mendengar berita bahwa Aisyah telah berzina?" Siapa yang menuduh Aisyah berzina? Na'udzubillah. Orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semisal mereka dari Rasul Munafikin, pimpinan orang-orang munafik. Maka apa kata Abu Ayyub kepada istrinya? "Wahai istriku, itu adalah berita bohong," kata Abu Ayyub. Ya. Sekarang begini saja, kamu dituduh zina, mau enggak? Apa kata Ummu Ayyub, istrinya Abu Ayyub? Ummu Ayyub mengatakan, "Ya enggak lah, masa orang mau dituduh zina?" Maka kata Abu Ayyub, "Sungguh Aisyah lebih utama daripada kamu. Aisyah lebih mulia daripada kamu. Kamu saja enggak mau dituduh berzina, kok bisa-bisa Aisyah dituduh berzina?" Ini salah satu contoh, ya, sikap sahabat yang menjadi contoh bagi kita. Kalau dengar kabar jangan langsung dipercaya, ya. Yang kadang saya merasa prihatin, paling cepat kabar menyebar itu kalau ada berita tentang seorang ustadz. Oh, ada pribadi di keluarganya Ustadz Fulan. Kadang-kadang cepat menyebar, na'udzubillah. Ya. Dan mohon maaf, kadang yang cepat nyebarin laki-laki apa perempuan? Lebih banyak di bawah bapak apa ibu-ibu? Kok ngaku sih? Ya kadang-kadang di bapak-bapak juga kadang-kadang. Tapi justru yang ajib nyebarnya di kalangan perempuan. Ya, ini tidak sedikit kita dapati yang seperti itu. Masalah pribadi seorang ustadz, kok bisa kemudian nyebar di kalangan wanita? Ya, kalau di kalangan laki-laki ya mungkin sama-sama laki-laki. Ini masalahnya di kalangan wanita. Ya, dan kadang-kadang dipercaya begitu saja, besoknya nggak mau lagi ngaji sama ustadz itu. Gara-gara apa? Gara-gara masalah yang sebenarnya kadang belum jelas titik masalahnya di mana, baru sekedar kabar burung. Sikap kita jamaah sekalian tidak boleh menceritakan setiap apa yang kita dengar. Ya, Nabi pernah mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli masami." Cukuplah orang dikatakan apa? Dusta ketika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ya, setiap apa yang dia dengar diceritain. Ya, pokoknya ada berita, entah benar entah salah, ceritain aja. Kita jangan suka jadi orang apa? Tukang nguping, ya. Tukang nyebarin gosip, ya. Jangan, naudzubillah. Ya.
Itu. Jadi jadilah kita orang-orang yang hati-hati, tidak mudah menerima berita. Dan kalaupun itu benar, apakah perlu disebarkan? Ini kan privasi, apa pentingnya disebarkan di kalangan jemaah? Ya. Ini para jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian contoh berikutnya dari kaidah al-jaza' min jinsil amal, bahwa siapa yang rajin berdusta dia tidak akan bahagia. Siapa yang rajin dusta dia tidak akan bahagia. Hatinya akan selalu bergejolak. Sebaliknya, siapa yang jujur hatinya akan tenang. Siapa yang jujur hatinya akan apa? Akan tenang. Ini jelas berseberangan dengan kaedah sebagian orang yang hanya mementingkan duniawi, yaitu apa? Jujur hancur katanya. Jujur apa? Hancur katanya. Padahal yang benar apa? Jujur itu yang menyelamatkan. Nabi SAW mengatakan apa? Kata beliau SAW, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan dan kedustaan membawa kebimbangan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, kejujuran ini faktor yang sangat mahal sekarang ini jemaah sekalian. Mahal jujur. Nyari orang jujur itu susah banget. Bahkan di sebuah perusahaan kalau ada satu orang jujur, dibully sama teman-teman yang lain. Kamu loh jujur-jujur amat. Ya, misalkan sebuah instansi ya mendapatkan undangan dari pemerintah untuk mengikuti sebuah acara dan biaya ditanggung oleh pemerintah misalkan. Tinggal di situ ngirim berapa orang dari perusahaan itu perwakilannya. Maka sebagian ada yang mengatakan kita ngirim perwakilan berapa? 10 orang. Padahal yang datang cuma 2, sisanya dipakai buat makan bareng. Kira-kira kalau ada yang protes, didukung apa dibully? Dibully. Kamu itu loh sok jujur banget, zaman sekarang jangan kayak gitu amat, kenapa sih? Amat aja nggak kayak gitu katanya. Subhanallah. Ya, orang berbuat baik justru orang jujur malah dibully, disingkirkan. Ya. Padahal jujur itu membawa ketenangan dan dusta membawa kebimbangan, ribah. Ya. Mungkin ribet itu dari bahasa Arab kali ya, ribah. Ya. Dari ribet itu mungkin dari ribah ya, membawa kebimbangan. Jadi dusta itu bikin ribet gitu. Jadi selama ini bikin ribet apa? Dusta. Kehidupannya nggak tenang. Kenapa? Kalau buat laporan palsu. Kalau dagang senangnya nipu, dusta, nipu ya. Jadi kebiasaan setiap dagang bilang barangnya ori ternyata KW 5 misalkan. Ya. Dan Nabi mengingatkan tentang bahaya orang yang dusta dan keberkahan orang yang jujur. Contoh dalam jual beli. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar. Jual beli atau transaksi jual beli itu punya hak khiyar, hak untuk memilih. Fa'in malam yatafarraqa, selama kedua penjual dan pembeli belum berpisah. Jadi masih ada apa? Hak untuk memilih, namanya hak khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua penjual dan pembeli saling jujur dan saling terbuka, maka akan diberkahi jual beli mereka, akan diberkahi transaksi mereka. Jadi nggak boleh bohong, pembeli yang nggak boleh bohong, penjual juga nggak boleh. Contoh pembeli bohong, ada pembeli datang, ini HP berapa? HP pasnya 5 juta. 5 juta, orang di counter sebelah sana saya tanya cuman 4 juta kok. Wah ini nih ngelebihin harga nih katanya. Ini namanya apa nih? Dusta. Bohong dia. Padahal dia bohong ya. Ini bohong dari pihak pembeli. Ya, yang kedua
bohong dari pihak penjual. Ya, mungkin dia menipu, ya. Barangnya bagus, ya, nggak ada cacat, ternyata apa? Cacatnya banyak. Nah, ini yang seperti ini kata Nabi tidak akan diberkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau kedua penjual dan pembeli saling berbohong, maka akan apa? Tidak berkah jual belinya. Jadi selama ini yang membuat jual belinya nggak berkah, keuntungan dagang mungkin banyak, tapi kok setiap untung kok kemana ya nggak jelas. Setiap untung kok tidak bisa memenuhi kebutuhan, selalu saja hilang begitu saja tanpa arah. Nah, di situ seorang harus merenung. Mungkin dia ketika berdagang mencampur aduk dengan kedustaan, menipu, nggak boleh. Ya, dusta, nipu, ya, saling sikut menyikut, ya, demi persaingan bisnis. Hati-hati, ini sebab apa? Dagangan tidak berkah. Tapi kalau jujur kata Nabi, ya, burikalahuma fi bai'ihima. Kalau penjual dan pemberi jujur, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Ya. Dan orang jamaah sekalian kalau sudah kadung bohong, pasti bohongnya sudah semakin kelas kakap. Makin pinter dia bohong, makin kelas kakap. Awalnya bohongnya kecil-kecilan, lama-lama karena udah biasa bohong, lama-lama dari pembohong kelas kakap. Jadi kebohongan itu dimulai dari kecil, lama-lama apa? Jadi besar. Dan orang kalau sudah bohong, pasti dosa apa saja akan dia lakukan. Nabi mengingatkan di sini. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian apa? Berdusta. Karena dusta akan mengantarkannya kepada dosa-dosa yang bermacam-macam. Ya. Awalnya dusta di dagang, lama-lama dusta di tempat lain, lama-lama dusta di banyak tempat, lama-lama dosanya makin numpuk. Awalnya dari mana? Dari berdusta. Jadi dusta itu apa? Mengantarkan kepada berbagai macam dosa. Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa-dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Jadi jauhi dusta. Walaupun dusta itu apa? Walaupun dusta itu sekedar bercanda, nggak boleh. Ada kadang orang kerjaannya apa? Bercanda, tapi bawa cerita dusta. Boleh nggak? Nggak boleh. Dusta walaupun bercanda tidak boleh. Ya, baik. Ini contohnya jemaah sekalian, bahwa siapa yang berdusta, Allah akan jadikan hatinya tidak tenang, Allah akan jadikan transaksi jual belinya, bisnisnya, pekerjaannya, ya, tidak berkah. Kemudian dusta akan mengantarkan kepada apa? Dosa-dosa lain yang sangat banyak. Dari mana awalnya? Dari dusta. Ya. Kemudian berikutnya penerapan kaidah ini, siapa yang mengikuti sunnah Nabi kelak di padang mahsyar dan di sorga, dia akan bersama Nabi SAW. Nah, ini penting ya jemaah sekalian, kita berusaha untuk ittiba, ya, mencontoh dan meladani Nabi SAW. Sebab amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan berapa syarat? Dengan 2 syarat. Syarat pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba, meneladani Nabi SAW. Tanpa 2 syarat ini amal akan tertolak. Ya, jadi siapa yang dia menghidupkan sunnah Nabi, ya, mengamalkan sunnah Nabi, ajaran Nabi, walaupun dia dicibir, dinyinyir, dibenci, ya, sabar. Di akhirat nanti dia akan berjumpa dengan Nabi. Kapan? Kapan pertama kali jumpa Nabi? Di haud, di telaga Nabi. Dipanggil nanti sama Nabi. Oh, ini umatku, dipanggil. Akhirnya apa? Minum dari telaga Nabi. Pertanyaannya, dari mana Nabi mengetahui umatnya? Padahal umat beliau kan jutaan, miliaran. Dari mana beliau mengenal umatnya? Dari bekas wudu. Nah, wudu ini akan bercahaya di hari kiamat, dan dengan bekas wudu ini Nabi SAW mengetahui ini umatnya, maka dipanggil sama Nabi. Kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, inni faratukum alal haud, aku akan menanti kalian di haud, di telagaku. Man marra alayya
syariba wa man syariba lam yadma abadan. Maka siapa yang aku panggil, dia akan meminum telagaku, dan siapa yang minum telagaku, dia tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Coba bayangkan di padang mahsyar itu matahari didekatkan berapa mil? 1 mil dalam keadaan telanjang manusia. Coba bayangkan bagaimana luar biasa ganasnya di padang mahsyar itu. 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Coba bagaimana seorang merasakan hausnya seperti apa. Nah, dikala haus itulah Nabi akan memanggil dan memberi minum umatnya yang menghidupkan sunnahnya dengan cara apa? Dengan cara minum telaga Nabi, ya. Dan telaga Nabi, ya, kalau kita tahu dalam riwayat hadis, ya, telaga Nabi itu lebarnya masiratu syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, air, ya, telaga Nabi itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, daripada misik, ya. Wakizanuhu kanujumis sama, bejana-bejananya, gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi nggak usah rebutan gelas, banyak sebanyak bintang di langit, dan nggak ngantri, ya, nggak ngantri. Sebab apa? Besar telaganya Nabi itu, ya. Man syariba minha fala yadma'u abadan. Siapa yang meminum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Saya ulangi, telaga Nabi itu lebar dan panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih daripada susu, ya. Baunya lebih harum daripada misik, ya. Kemudian bejana-bejananya, gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Kemudian siapa yang meminumnya, niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa, ya. Baik. Maka Nabi mengingatkan agar kita apa? Sabar hidup di dunia ini. Kata beliau, fa innakum satajiduna atharatan syadidah. Sungguh sepeninggalku kalian akan mendapati orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Sekarang kita dapati begitu, jemaah. Mungkin sedikit orang yang benar-benar orientasinya akhirat. Rata-rata apa? Dunia semua. Di kantor tantangannya banyak, ya. Mengamalkan Islam begini tantangannya banyak. Bayangkan, sebagian ikhwah bercerita, untuk sekedar memelihara jenggot itu dibully habis-habisan. Ya, lu kalau jadi Islam yang Islam biasa aja deh, nggak usah radikal, katanya. Masya Allah, ya. Padahal jenggot itu sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ya, mau kerja saja dibully di tempat kantornya. Bayangkan, padahal kita di Indonesia ini diberi kebebasan untuk mengamalkan ajarannya. Ya, dan ini ajaran Nabi. Ya. Bayangin. Baik. Sebagian yang sebelumnya berjilbab kemudian tidak berjilbab, kemudian berjilbab syar'i dibully, ya. Mungkin dibilang, oh sudah jadi ustazah ya sekarang, ya, katanya. Macam-macam lah bulian-bulian. Sabar, nah kata Nabi sabar, udah nggak usah dilawan, biarin aja, ya. Dibilang sok suci, ya udah biarin, jangan dibalas, kamu sok setan, nggak usah dibalas, biarin aja, capek sendiri mulutnya, kan gitu. Sebab kata Nabi sabar, karena kalian akan mendapati orang-orang yang hanya mementingkan apa? Dunia. Ini kita dapati sekarang. Yang penting itu dunia orang urusannya, ya. Kemudian apa kata Nabi? Fasbiru sabar hatta talqallaha wa rasulah, sampai kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Fa inni 'alal khaut, karena saya akan menunggu kalian di telaga nanti, ya. Baik. Nah, syarat kita meminum telaga Nabi, ya tentu kita berpegang dengan ajaran Nabi. Kalau kita melanggar ajaran beliau, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, ya, melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dosa,
Dan pelanggaran, hati-hati, bisa jadi nanti terharamkan dari apa? Meminum telaga Nabi SAW. Nabi pernah suatu ketika memanggil suatu kaum. Ya nanti ya, maksudnya nanti di hari kiamat. Ya, Nabi memanggil suatu kaum, menurut beliau kaum tersebut adalah umatnya. Namun ketika dipanggil, belum masuk ke haud sudah diusir sama malaikat, sudah diusir dia. Maka Nabi heran, ini umatku kenapa diusir? Maka para malaikat mengatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Nabi Muhammad apa yang mereka lakukan dari bid'ah sepeninggalmu. Berarti diantara sebab seorang terusir dari haud adalah apa? Mengamalkan bid'ah dalam agama, membawa ajaran-ajaran baru dalam agama, ya, mematikan sunnah dan menghidupkan apa? Perkara bid'ah. Ini sebab apa? Seorang terusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya, contoh yang lain dari pengamalan al-jaza' min jinsil amal. Seorang yang mengamalkan kebaikan di dunia, dia akan melewati sirat dengan cepat. Seorang yang mengamalkan kebaikan di dunia, dia akan melewati sirat di hari kiamat dalam kondisi apa? Cepat dia melewatinya. Sirat itu bagaimana sih bentuknya? Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menjelaskan tentang bentuk sirat. Kata beliau, wa yudribus sirat baina dhuhrai jahannam. Dan nanti akan dibentangkan sirat di atas permukaan neraka jahannam. Luar biasa. Jadi dibentangkannya di antara dua permukaan jahannam. Fa akunu anna wa ummati awwala man yujizu wa la yatakallamu. Yauma idzin illa rusul wa da'war rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Maka kata Nabi, maka aku dan umatku nanti yang pertama kali akan melewati sirat, kata beliau. Dan ketika itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali para rasul. Dan ucapan para rasul, mereka mendoakan umatnya, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Faminhumul mu'minu baqiya bi'amalihi wa minhumul mujaza hatta yunajja. Di antara mereka ada yang tertinggal, ada yang selamat, ya. Di antara mereka ada yang tertinggal, dan itu tergantung amalannya, ya. Dan sebagian ada yang kemudian dia dibalasi dengan keselamatan. Jadi ada di antara mereka yang selamat, ada yang enggak selamat. Ada yang selamat melewati sirat, ada yang jatuh rontok kemana? Ke neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW mensifati sirat itu dalam banyak hadis, ya. Dan sirat diantara sifatnya adalah dia lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Kemudian sirat itu apa? Dikelilingi oleh pengait-pengait, ya. Kemudian dia licin dan membuat orang tergelincir. Kalau amalnya tidak soleh pasti tergelincir, ya. Kemudian di samping-sampingnya ada duri-duri yang sangat tajam. Seperti apa? Seperti pohon sa'dan, ya. Pohon sa'dan. Nanti di googling saja bagaimana bentuk pohon sa'dan. Durinya kayak apa? Nah seperti itu. Mirip-mirip duri-durinya, ya. Di mana? Di antara sirat tadi. Luar biasa, ya. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan tentang orang yang melewati sirat. Kata beliau, di antara mereka ada yang melintasi sirat sekejap mata, cepat. Itu kayak kita memejamkan mata, mengedipkan mata, dia langsung melewati sirat. Jadi sama sekali nggak mengalami kesulitan, sama sekali nggak ada kesulitan. Sebab melewati sirat itu bukan keahlian. Kalau keahlian maka penari balet yang paling pintar nanti melewati sirat. Ya, bukan keahlian tapi apa? Amalnya nanti yang menentukan. Kemudian apa? Di antara mukmin ada yang melewati sirat sekencang angin. Ya. Ada di antaranya yang
melewati sirat seperti burung yang terbang, ya, sekencang burung. Sebagian lagi ada yang melewati sirat seperti orang yang mengendarai onta, ya, ada yang mengendarai seperti mengendarai onta, ya, ada yang seperti mengendarai kuda, ada yang seperti berjalan kaki, ada yang merangkak, ya, selamat dia merangkak. Ada lagi yang apa? Jatuh bangun, jatuh dikait dengan besi pengait, dilempar lagi, jadi apa? Babak belur badannya. Tapi selamat, ada yang selamat. Jadi macam-macam, semua bergantung dengan amalannya. Makanya kalau pingin melewati sirat dengan mudah, maka apa? Maka bekali kita dengan amal di dunia saat ini, ya. Banyak-banyaklah kita merenungi sirat, ya. Jangan merenungi masa depan terus. Ya, nanti kalau pensiun gimana? Jangan. Pikirkan kita nanti ngelewati sirat selamat enggak? Itu saja. Kalau di dunia Allah sudah jamin kok rezeki kita, sudah. Allah tidak akan mewafatkan kita sebelum Allah sempurnakan rezeki kita. Tapi kalau sirat belum ada jaminan dari Allah, kita selamat apa tidak. Ada yang berani jamin di sini, Ustaz, saya pasti selamat melewati sirat? Ada? Sekencang apa? Oh, sekencang burung, Ustaz. Kalau saya enggak usah kencang-kencang, saya sekencang burung aja deh. Dari mana tahu? Enggak ada jaminan. Beda sama rezeki. Rezeki sudah Allah jamin bahwa orang tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Tapi kalau selamat melewati sirat belum ada jaminan, sehingga ini membuat kita lebih khawatir, ya. Coba kalau kita apa? Kalau kita dipusingkan masa depan nanti bagaimana, ya. Kalau pensiun mau ngapain, mendingan kita mikir kalau melewati sirat selamat tidak. Coba sekencang apa nanti kita melewati sirat dengan amal soleh kita, ya. Itu yang harus selalu membuat kita apa? Membuat kita khawatir, ya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Contoh-contoh yang lain sangat banyak tentunya terkait dengan balasan sesuai dengan amalan. Maka karena waktu kita yang sangat terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya sisa waktu kita pakai untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Pertanyaan dari Instagram, Ustaz, berkaitan dengan kejujuran. Bila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian ia menikahi wanita tersebut ketika sedang hamil. Baik. Dan anak yang dilahirkan adalah perempuan, Ustaz. Seperti kita ketahui kan anak di luar nikah itu kan tidak bisa dinasabkan ke ayahnya, Ustaz. Nah, jika si anak ini, perempuan ini menikah, kemudian si orang tuanya tidak memberitahu, Ustaz, si ayahnya tetap menjadi wali, apakah pernikahannya tetap sah? Tidak sah pernikahannya. Yang menikahkan nanti adalah pihak wali hakim. Sementara anaknya tidak tahu, Ustaz. Tidak diceritakan jujur oleh anaknya nggak berdosa, orang tuanya yang berdosa. Kalau anaknya tidak tahu, yang berdosa adalah orang tuanya. Status pernikahan si anaknya, Ustaz? Status pernikahannya selama dua-duanya tidak tahu, ya dua-duanya termaafkan. Tapi secara hukum tidak sah. Tapi dua-duanya termaafkan karena nggak tahu. Nah, kalau sudah tahu, ya apa? Diulangi lagi akadnya. Dan nanti yang menjadi wali adalah pihak KUA atau pihak hakim. Jelas? Itu secara hukum syar'i begitu. Ya. Wallahu alam. Dia diberitahu di sini, Ustaz, dia menceritakan bahwa dia diberitahu ketika ayahnya ini ayah mau biologis. meninggal. Ya, ayah biologisnya ini mau meninggal. Kemudian si anak perempuan ini sudah punya anak, Ustaz. Jadi si yang laki-laki berzina dan ini sudah punya cucu. Tapi dia nggak ada wali sebab dia nasab kepada ibunya. Nah, status anak si perempuan ini anaknya nggak masalah, tetap dinasabkan kepada bapaknya, ya, suaminya sini. Tapi kalau status pernikahan itu nanti diulang lagi di KUA. Status anak apa? Status anak sah. Tetap anaknya, ya. Karena mereka nggak tahu yang dosa siapa? Orang tuanya yang nggak ngasih tahu. Itu. Baik. Kemudian ini, Ustaz, ada satu lagi masalah warisannya, Ustaz. Warisan. Jadi si ayahnya sudah membagikan warisan, Ustaz. Ngitung-ngitung nggak ini? Ya. Jadi apakah anak ini kan anak ini juga nggak punya hak, ya, Ustadz, ya? Nggak punya hak perempuan atas bapaknya. Jadi harta waris yang dibagikan oleh ayahnya bagaimana, Ustadz? Hah? Harta waris yang dibagikan oleh ayah biologisnya, Ustadz. Artinya kalau itu harta waris, ya, tidak berhak si anak untuk mendapatkan harta waris secara hukum syar'i. Kalau ternyata si ayah ini kemudian memiliki harta, ya dilihat nanti
apakah dia masih punya ahli waris yang lain selain daripada anak biologisnya tadi? Kalau anak biologis bukan anak nasab, dia hanya anak biologis dari hasil perzinaan. Berat konsekuensi berzina itu. Ya. Maka dilihat ada ahli waris yang lain enggak? Misalkan saudaranya masih ada apa tidak? Ya, kemudian ayahnya masih hidup apa tidak? Pamannya masih ada apa tidak, omnya ya. Kalau itu masih ada, mereka lebih berhak daripada anak biologisnya. Ya, karena anak biologis tidak mendapatkan warisan dan bapak biologis tidak berhak menjadi wali. Dua-duanya tidak sah secara hukum syar'i. Baik, silakan. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Ibu-ibu biasanya ada pertanyaan. Fadl, lanjut pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita mempunyai kesalahan dengan sesama manusia, apakah jika kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha tapi kita tidak meminta maaf, apakah taubat kita diterima Ustadz? Tidak diterima. Dia harus masih apa? Minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Selagi dia punya kezaliman, dia harus minta maaf. Sebab kalau kezaliman antara dia dengan Allah, cukup kita taubatan nasuha di hadapan Allah, Allah ampuni. Tapi kalau kezaliman di hadapan manusia, harus kita minta dihalalkan. Ya. Seperti tadi kisah orang yang digigit tangannya ya, oleh ikan sampai diamputasi, ya. Dia minta maaf akhirnya kepada orang yang dia pukul. Akhirnya apa? Akhirnya penyakitnya pun berhenti. Ya. Kata Nabi SAW, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdhihi aw nahwihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinaran wala dirhama. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, segera minta dihalalkan. Kapan? Hari ini juga. Jangan nunggu lebaran. Ada sebagian orang yang minta maaf nunggu lebaran. Ya kalau lebaran masih hidup. Ya, kalau udah mati bagaimana? Kan gitu. Minta maaf sekarang, salahnya sekarang, minta maaf sekarang. Sebelum nanti datang hari kiamat, dinar dan dirham tidak bisa dipakai untuk menebus kesalahan. Lebih baik sekarang. Ya. Kalau nanti punya kebaikan, kebaikannya diambil, dihadiahkan kepada saudaranya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi wajib minta apa? Minta maaf, tidak cukup hanya taubat saja, dia harus minta maaf ya. Kecuali kalau misalkan beberapa dosa yang memang dikhawatirkan kalau dia minta maaf malah akan besar permusuhan. Contoh misalkan ada seorang pernah menggibahi saudaranya ya, di luar sana, bukan dia dosa terang-terangan di depan seperti mukul, ngerampok, bukan, tapi ini menggibahi misalkan. Kalau hibah kan dia dosa kepada orang yang dia gibahi. Ya. Kalau mau minta maaf, nanti apa? Yang digibahi akan marah, sehingga menjadi putus hubungan, putus ukhuwah. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau memang dikhawatirkan akan putus ukhuwah, apa? Doakan orang yang pernah dia gibahi sebanyak-banyaknya, sampai dia merasa dengan mendoakan saudaranya sudah impas untuk membayar apa? Dosa-dosa dia menghibahi saudaranya. Ini pertama. Kedua, sebut kebaikan-kebaikan saudaranya di tempat dulu dia menyebut kesalahannya. Ganti nyebut kebaikannya. Iya. Terus, sehingga dia merasa apa? Sudah cukup, sudah impas. Ya. Dan insya Allah tidak akan dituntut oleh apa? Oleh orang yang dia gibahi di hari kiamat kelak. Jelas ya? Tapi kalau yang diambil harta, yang diambil apa? Yang dipukul misalkan anggota badan, dia harus minta maaf, walaupun dengan resiko mengganti dengan uang, nggak apa-apa, daripada apa? Daripada nanti dikisos di hari kiamat diambil kebaikannya. Lebih baik diselesaikan di mana? Di dunia. Jadi tidak cukup mukul orang, astagfirullah, udah nggak minta maaf, nggak minta dihalalkan, nggak cukup seperti itu. Karena hak hukukul adami, kata para ulama, hukukul adami mabniyun. Ya, hukukul adami mabniyun alal musyahah. Hak-hak Bani Adam harus
diselesaikan melalui apa? Melalui permintaan maaf. Harus. Ya. Ini hukukul adami, harus apa? Minta maaf. Kalau enggak apa? Akan dituntut ya. Jadi hak Bani Adam itu saling tuntut nanti di hari kiamat. Kamu punya kezaliman, ya saling apa? Menghadiahkan pahala. Nauzubillah. Jadi segera minta maaf. Wallahu a'lam. Baik. Masih ada? Fadal. Ustadz, assalamualaikum. Saya seorang karyawan bank konvensional, Ustadz. Nah, ketika saya sudah menyadari bahwa itu salah dan itu kemaksiatan, kemudian saya resign dan harta yang segala macam properti, harta benda saya habis oleh musibah kebakaran, Ustadz. Nah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah harta yang saya dapatkan dari hasil saya kerja di bank konvensional tersebut yang mengandung riba akan tetap dihisap, Ustadz? Baik. Allah Ta'ala berfirman, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian bertaubat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, maka pokok harta itu adalah hak kalian. Ya, kalau misalkan dulu seorang ya pernah bertransaksi dengan riba dan dia tidak tahu nggak tahu kalau itu adalah riba, setelah itu dia sadar dan dia tinggalkan, maka Allah maafkan yang dulu-dulu ya. Tapi kalau sudah tahu ngeyel, kalau sudah tahu ngeles, tetap nekat, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Tidak ada istilah cuma 1%, cuma 5%, tidak ada. Allah katakan tinggalkan sisa riba. Jadi kalau ingin menilai bank syariat, ya dilihat masih ada nggak sisa riba. Kalau cuma bedanya bank syariah dengan nggak syariat cuma sisa ribanya, ini sisa riba. Kalau misalkan yang nggak syariat, misalkan ribanya sampai 10%, kalau yang syariat 3%, ya sama-sama masih menganut riba. Nggak ada istilah pelan-pelan dulu mengusir riba, nggak ada. Allah katakan apa? Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Nggak ada istilah bunga cuma 1%, bunga cuma 2%, nggak ada. Riba tetaplah riba. Ya, jelas di sini ya. Nah, tapi bagi beliau karyawan yang memang sudah bertaubat, apalagi Allah sudah beri musibah, misalkan hartanya tadi ya, ada yang kena musibah terbakar, ya mudah-mudahan musibah itu menjadi apa? Penggugur dosa-dosa dan peninggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalani dengan sabar ya. Maka yang dulu-dulu ketika dia sudah bertaubat, Allah sudah maafkan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Habis di situ. Sudah kita cukupkan kalau sudah. Sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.